Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Hidayati. Saya dari Fiska UNER dengan NIM 082011333013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai startup yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Nah, untuk judul startup yang saya bawakan adalah GreenX, yang mana salah satu startup yang bergerak pada bidang pangan, terutama pangan nabati. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan mengenai startup GreenX ini. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan isi dari video kali ini. Terdapat beberapa, yaitu ada latar belakang, kedua adalah peran customer, ketiga adalah cara kita untuk mengenalkan produk, kemudian ada tagline, rincian dana, perhitungan BEP, struktur organisasi, logo, pembagian dividen dengan investor, serta pembeda startup ini dengan yang lainnya. Nah, kita mulai dari Untuk latar belakang sendiri, tujuan adanya startup GreenX ini adalah untuk memberikan alternatif makanan nabati yang lezat dan bermanfaat bagi konsumen, serta dapat berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan. Karena banyak sekali makanan-makanan yang beredar pada saat ini itu tidak sehat dan berujung menimbulkan dampak pada lingkungan, terutama pada sampah, limbah, dan sebagainya. Dan juga banyaknya makanan yang beredar di pasaran itu memiliki kandungan bahan kimia yang lebih banyak, serta tidak layak untuk dikonsumsi dalam waktu panjang, dalam jangka panjang. Kemudian selain itu, adanya startup ini digunakan untuk memberikan solusi bagi siapapun yang tidak biasa memakan sayur, tapi kita tetap memenuhi kebutuhan serat dari sayur tersebut pada makanan, yaitu dengan cara menggunakan dengan makanan ini. Nah, untuk produk-produk yang akan dibawakan pada atau yang akan launching pada startup ini ada beberapa ya, yaitu ada sosis nabati, burger nabati, keju nabati, dan nugget nabati. Nah, karena produk ini berbasis dengan nabati, yang mana bahan pokok dari produk ini adalah sayuran. Nah, kemudian ada visi dan misi dari startup ini. Yang pertama, visinya adalah menjadi pelopor dalam revolusi makanan nabati berkelanjutan, menciptakan dunia di mana makanan yang sehat, lezat, dan ramah lingkungan menjadi pilihan utama bagi semua orang. Nah, visi ini gunakan untuk kita secara langsung adalah kita bisa memakan makanan sehat, tapi dengan cara yang lebih modern, dan kemudian menjadikan makanan itu bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Kemudian ada misinya, yang pertama menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, yang mana bagi kami komitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi adalah salah satu hal yang penting bagi kita dalam membangun startup ini. Nah, kemudian produk-produk yang dihasilkan itu berasal dari bahan-bahan yang
berkualitas sehingga produk yang kita hasilkan akan berkualitas tinggi juga. Kemudian kemajuan yang berkelanjutan. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena mengolah bahan nabati untuk menjadi makanan yang lebih modern seperti burger, nugget, dan sebagainya itu merupakan hal yang lebih maju dan lebih modern pada saat ini, sehingga bagi orang yang tidak menyukai sayur akan lebih tertarik memakan makanan ini karena dalam segi fisiknya saja sudah berbeda. Kemudian ada tiga, kesehatan dan kesejahteraan konsumen, di mana kita akan menyediakan banyak pilihan nabati, terutama pada nutrisinya yang lebih optimal dalam menjalani hidup sehat. Itu. Kemudian yang buat ada inovasi yang terus-menerus, karena kita tidak mungkin stuck dalam membentukkan produk yang tadi hanya ini saja. Mungkin kita bisa akan membuat lebih banyak produk seperti suplemen ataupun juga bahan frozen food yang berasal dari bahan nabati. Kemudian yang kelima ada pendidikan kesadaran. Nah, kesadaran dan memberikan pendidikan serta kesadaran bagi sesama mengenai makanan sehat itu adalah hal yang baik, terutama di era yang serba cepat saji ini, karena di mana-mana kita sering mengonsumsi makanan cepat saji. Yang keenam, kemitraan dan keterlibatan komunitas. Komunitas serta mitra itu sangat penting pada kami karena tidak adanya mitra ataupun komunitas yang bisa membawai kami atau mendukung kami, tidak akan ada kualitas produk yang ada seperti ini, serta ketersediaan bahan pokok itu juga tergantung pada mitra dan keterlibatan oleh komunitas tersebut. Dan keuntungan dan pertumbuhan berkelanjutan itu masih berkesinambungan pada yang nomor 2. Kemudian kepuasan konsumen pelanggan itu juga adalah nomor 1 misi yang harus kita lakukan dalam menjalankan startup ini. Kemudian calon customer pada startup ini ada beberapa. Yang pertama kita adalah pasar target Green Age adalah konsumen yang peduli terhadap lingkungan, vegetarian, vegan, atau mereka yang mencari makanan alternatif nabati yang lezat, terutama bagi ibu rumah tangga yang memiliki anak yang tidak menyukai sayuran. Yang mana saat ini banyak sekali masih banyak yang tidak menyukai makanan yang mengandung sayuran, sehingga alternatif untuk memilih produk ini itu sangat memungkinkan karena masih banyaknya manusia yang kurang sadar mengenai pentingnya makan sayur dan juga kebutuhan memakan sayur dalam sehari-hari semakin bertambah. Nah, untuk perkiraan jumlah calon customer yang akan kita dapat itu sekitar minimal itu 10.000. Nah, untuk lebihnya, untuk itu di seluruh Indonesia. Untuk seluruhnya itu hampir menyampai 1 juta. Nah, kemudian ada namanya konsep penetrasi pasar. Pertama ada buka situs web yang informatif dan menarik, di mana konsep pengenalan produk ini, startup ini dapat dilakukan melalui web yang informatif dan menarik, sehingga pembuatan web yang berisi mengenai produk, keunggulan, serta manfaat yang ada pada produk ini akan menarik bagi konsumen untuk apa nih produk yang akan dibawakan, sehingga pembuatan web ini akan membantu bagi kita untuk menyebarluaskan produk ini secara luas di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga untuk memanfaatkan platform media sosial yang
Yang pertama itu bisa menggunakan IG, Twitter, WA, dan lain sebagainya, serta kita dapat membuat akun khusus untuk produk ini dan juga memasarkan atau memamerkan produk-produk hasil dari Green Edge ini sehingga dapat kita perkenalkan pada konsumen yang terutama menjadi followers di media sosial itu. Kemudian ada kolaborasi dan kemitraan, di mana ini kita bisa bekerja sama kerjasama dengan kampus, dengan toko-toko online, atau lebih kita misalnya ibu-ibu yang ada di sekitar kita lebih dulu, itu kita kolaborasi kita untuk memasarkan atau mengenalkan produk yang kita buat ini seperti apa, gunanya apa, dari bahan apa saja, seperti itu. Kemudian untuk kemitraan itu sendiri, kita harus mencari mitra-mitra yang berpotensi untuk mengembangkan bisnis kita, terutama dalam bidang makanan, dan juga kita dapat memperoleh bahan pokok dari mitra-mitra tersebut. Kemudian ada pameran dan festival makanan. Ini adalah opsional ketika kita sudah adanya event dalam suatu pameran dan festival makanan, kita dapat ikut andil dalam hal tersebut sehingga banyaknya pengunjung dalam pameran atau festival tersebut akan mengenal produk kita. Kemudian untuk pendidikan dan workshop ini bisa dilakukan di sekitar kayak di pasar atau lebih banyak di kantor-kantor ataupun di wilayah kampus atau universitas itu. Nah, untuk tagline-nya kita sendiri adalah hidup sehat jadi gampang. Karena apa? Karena hidup sehat itu kita perlu untuk menjaga pola makan kita itu sendiri. Dan terutama untuk menjaga pola makan itu kita dapat mengkonsumsi sayur-sayuran tersebut. Nah, karena adanya produk ini, kita akan jauh lebih gampang untuk mengkonsumsi sayur tersebut sehingga kita akan memulai untuk mengatur pola makan kita lebih mudah. Nah, untuk kemudian ada rincian dana. Di sini bisa adalah beberapa rincian yang termasuk dari alat, gaji, serta bahan pokok akan dijelaskan pada link ini. Mungkin kita bisa buka.
Kemudian ini ada ini adalah rincian dana yang kami buat dalam membangun startup ini. Yang pertama, di sini ada kolom pengeluaran, itu ada jenis-jenis pengeluaran yang akan digunakan dalam modal awal. Nah, yang pertama ada bahan pokok, itu terbagi menjadi beberapa. Ada bahan baku nabati, bumbu, rempah-rempah, pengikat itu, dan minyak. Nah, di sini itu ada beberapa dapat dirincikan. Untuk bahan bakunya itu menggunakan kacang tanah, kedelai, wortel, bayam, pisang, dan apel. Nah, untuk pisang dan apel ini digunakan untuk dessert, dan bayam, wortel, kedelai, kacang tanah itu bisa kita ganti opsional, itu bisa diganti dengan kentang ataupun yang lainnya. Dan ada bumbunya, ada saus tiram, garam, gula, bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Nah, ini adalah bumbu utama yang akan dipakai dalam pembuatan rasa-rasa yang ada dalam produk ini. Kemudian ada rempah-rempah, ada jahe, kunyit, lengkuas, kencur, kayu manis, dan pala. Nah, di sini juga terdapat rincian beberapa rempah-rempah yang digunakan. Nah, dijelaskan juga untuk bahan baku nabatinya, kacang tanah itu, kacang tanah atau bisa diganti dengan kentang itu diperlukan sebanyak 50 kilo, kedelai 50 kilo, wortel 50 kilo, bayam kita timbang sebanyak 50 kilo, pisang 35, apel dan 35 kilo. Untuk saus tiramnya kita perlukan 10 karton, garamnya 10 kilo, gulanya 10 kilo, bawang putih 15 kilo, bawang merah 20 kilo, dan cabai rawitnya 20 kilo. Nah, untuk jumlah yang ada di sini itu adalah jumlah bahan-bahan yang diperlukan dalam sekali produksi selama 1 bulan. Jadi ini 50 kilo ini adalah bahan baku nabati yang digunakan selama 1 bulan. Nah, kemudian saya jelaskan. Untuk harga satuan, ini adalah harga satuan yang saya gunakan referensi yang ada pada pasar saat ini. Nah, untuk ini adalah total per bulan, total jumlah yang kita keluarkan selama 1 bulan, dan ini adalah total jumlah dari harga yang kita keluarkan selama 1 tahun. Nah, untuk keperluannya ini ada beberapa, kita bisa tadi sampai saus tiram diperlukan 10 karton, garamnya 10 kilo, gulanya 10 kilo, gula bawang putih 10 kilo, bawang merah 20 kilo, cabai rawit 30 kilo, dan jahenya 3 kilo, kunyitnya 4 kilo, lengkuasnya 3 kilo, kencurnya 2 kilo, kayu manisnya 2 kilo, palanya 2 kilo. Dan untuk pengikatnya tepung sagu itu atau bisa diganti dengan tepung tapioka diperlukan sebanyak 20 kilo. Dan minyak nabati kita gunakan sebanyak 30 kilo. Nah, untuk subtotal dari bahan pokok yang kita ini gunakan selama 1 tahun adalah 159.864.000. Nah, kemudian adalah alat-alat yang digunakan dalam pembentukan bentuk atau dalam memasak bahan-bahan tersebut. Ada penggiling, blender, mixer, chopper, penggoreng, dan kompor. Nah, penggiling ini biasa untuk menggiling bahan-bahan yang baku masih mentah itu untuk menjadi lebih halus dan lebih mudah untuk dimasak. Kemudian ada blender, acuannya 3, mixernya 4, choppernya 4, penggorengnya 6, kompornya 3. Nah, untuk ini kan tadi jumlahnya dan ini harga satuannya. Dan ini adalah ini penggunaannya sampai 1 tahun itu sama, jadi jumlah per bulan dan jumlah per tahunnya itu sama, yaitu 13.350.000. Nah, kemudian ada kemasan itu sendiri, ada plastik, sealer itu seperti
pelekat plastik itu ada label. Nah, untuk plastiknya itu sendiri kita perlukan 100 pak, di mana dalam satu plastik itu berisi 100 pieces plastik. Jadi dalam peproduksian produk ini itu akan menghasilkan 10.000 per bulan produk. Ya. Terus sealernya itu ada 3, labelnya itu kita cetak 10.000. Nah, untuk sealer kita hitung sampai setahun itu sama, untuk plastik kita hitung sampai 1 tahun yaitu 12 bulan, label juga sebanyak 12 bulan sehingga totalnya itu 375 juta 335 juta. Nah, dan dana sosial itu termasuk seperti tadi adalah sarana promotor, kemudian ini ada sosialisasi satu secara langsung yang bisa jadi di pendidikan dan lain sebagainya. Ada brosur, laptop sama poster, di mana posternya kita mencetak 100 per sosialisasi. Nah, untuk sosialisasi ini dilakukan 1 bulan sekali, sehingga laptopnya ini laptop adalah bahan tetap sampai setahun, brosurnya itu dihitung sampai setahun 12 bulan. Jadi dan juga ini sebentar. Mungkin ini untuk total dari sosial itu ada laptop 2 itu secara langsung secara desa ada laptop 2 dan secara langsung ada laptop 2 sehingga laptop yang diperlukan adalah 4 dan jumlahnya adalah 142 juta. Nah, mungkin selanjutnya itu ada alat rumah tangga, seperti komputer, rumah, air, LPG, listrik, wadah, lemari pendingin, dan seperti kipas angin. Nah, di sini untuk satu komputer itu kita hargai sebesar 1.500.000. Nah, itu rumah itu satu dengan biaya sewa itu setahun 10 juta per tahun. Nah, untuk air 1 liter masingnya, LPG-nya 90 gas, itu listriknya 5.000 watt, dan wadah yang ketika itu kita gunakan dalam masa itu 30, lemari pendingin 3, pasangan 10. Nah, untuk total pada jumlah dana pada rumah tangga ini sebesar 184.450.000. Nah, kemudian ini adalah untuk gaji karyawan, yang mana ada CCO, tim dapur, tim promotor, tim gudang, tim ahli, tim sertifikasi, pemasaran, tim bersih keamanan. Nah, untuk CEO sendiri dengan gaji 10 juta, tim dapur ada koki, pembuat bumbu, pemotong bahan, dan pencuci. Itu dengan masing-masing koki 2, pembuat bumbu 2, pemotong bahan 2, dan pencuci 1 dengan gaji kokinya 4 juta, pembuat bumbunya 2 juta, pemotong bahannya 2 juta, pencucinya 1.500.000. Nah, untuk tim promotor ada konten kreator, promotor 1 offline, promotor 2 offline, konten kreator 2 itu untuk online, promotor offline itu ada 2. Nah, untuk gaji untuk konten kreator atau promotor online ini ada 2.500.000 dan promotor offline itu 2 juta. Untuk tim gudang, itu ada gudang bahan pokok, alat, dan kemasan, masing-masing ada 2 orang, di mana untuk gajinya 2.500.000 semua. Dan tim ahli, di sini ada tim ahli gizi 2 orang dan pengamat makanan 1 orang, tim ahli gizinya 5 juta dan 1 pengamat makanan 4.500.000. Untuk tim sertifikasi itu ada BPOM, BPOM dan halal, itu ada 1 orang dan masing-masing gajinya 2.500.000, dan tim pemasaran itu ada sendiri 2 orang dan gajinya 2.500.000. Tim bersih ada OB sekitar 4 orang, gajinya 1.300.000, keamanan satpam 2 orang 1.500.000. Jadi subtotal dari gaji tersebut adalah 1.104 juta rupiah.
Kemudian ini ada transportasi, itu ada roda 2, ada roda 4, roda 2 itu ada motor varionya 2, itu 2 juta, hargai 25 juta. Automobil boxnya itu ada 2, 150, dan ini mobil bagasinya 1, 200. Akumulasinya untuk total transportasi adalah 300 juta 70.000. Nah, untuk total semua dari bahan pokok sampai transportasi adalah 2,255.654.000. Nah, kemudian setelah rincian dana ada perhitungan BEP yang linknya sama kayak tadi, bisa ada link pemutuan BEP. Nah, untuk perhitungan BEP itu adalah biaya produksi dikurangi dibagi harga jual dikurangi variabel per unitnya. Nah, untuk harga produksi itu sendiri, ini adalah harga per tahun, ini salah. Untuk harga produksi itu harga seluruhnya sekitar 2 ini, dan ini masih untuk harga produksinya sekitar ini, karena ini adalah total dari produksi selama 1 bulan. Nah, untuk variabel per unitnya itu kita cari dari bahan pokok. Ini bahan pokoknya, ini bumbu, ini bahan pokok, kemudian alatnya, kemudian ini adalah bahan pokok, alat, ini kemasan, dan kemudian ini adalah gaji karyawan selama 1 bulan, jumlahnya ini untuk variabel per unitnya. Nah, kemudian kita bagi 10.000 karena dalam 1 bulan itu menghasilkan 10 produk. Jadi ini hasil dari per unitnya adalah 14.487. Nah, kemudian BEP-nya dapat dicari dari ini adalah harga pokoknya, ini variabel per unit, ini adalah harga jual yang kita bisa gunakan. Saya kira kita tentukan untuk harga jualnya. Jadi BEP-nya adalah 19.665, sekitar 2.000-an untuk sekitar 2.000-an produk yang harus dihasilkan untuk mengembalikan dasar dari modal yang digunakan. Kembali lagi presentasi. Nah, kemudian ada struktur organisasi dari
perusahaan ini. Yang pertama ada investor 1, investor 2, di mana investor 1 ini memberikan modal sebanyak 30% dan investor 2 itu memberikan modal sebanyak investor 1 sebanyak 40% dan investor 2 adalah 30%. Untuk CEO-nya adalah di sini saya, dan kemudian ada tim dapur, tim ahli, tim gudang, dan tim sertifikasi. Dan untuk di bawah ini adalah tim pemasaran serta keamanan dan kebersihan. Ini adalah kebersihan. Nah, kemudian ada logo visual. Itu ada seperti gambar di sini, huruf G dan E, dan terdapat daun serta berbentuk segi 4. Nah, di mana untuk filosofi logonya, pertama ada huruf G dan E, itu merupakan salah satu tingkatan dari nama produk yang kita gunakan. Terus warna hijau itu mengembangkan untuk membumi, berkaitan dengan alam, serta memiliki sifat yang terkesan lebih tidak emosional. Terus kemudian dua daun itu kita melambangkan sebagai produk kita itu berasal dari bahan nabati dan berbentuk segi 4, itu melambangkan kestabilan dalam melaksanakan startup ini. Nah, kemudian ada pembagian dividen dengan investor. Itu linknya sama kayak yang tadi. Sini ada. Nah, pembagian dividen itu kita tahu bahwa unit BPE-nya itu nah, sekitar 19.000 dan harga jualnya 45, harga yang ditetapkan tadi adalah 14.000 harga dari pokoknya. Kemudian ini adalah berapa kali dalam setahun untuk mencapai dalam 6 bulan ini sekitar 6 kali dalam setahun untuk memenuhi BEP yang kita tentukan tadi. Terus untuk harga jualnya sekitar ini 800 juta, dan ini merupakan adalah harga jual dari ketika unit BEP ini dikalikan dengan harga jual ini sekitar 5,4. Nah, untuk ini sudah kita kurangi dengan variabel pokok per tahunnya, sehingga sisa dari uang tersebut sekitar 3,8. Kemudian untuk pembagian hasil ini, kan investor pertama 40%, investor kedua 60%. Nah, ini sekitar uang yang diinvestorkan kepada GreenEdge agar mencapai pokok ini, sehingga sisa ini kita kalikan dengan bagi hasil ini, dan 40% dan 60%, dan masing-masing orang mendapatkan 1,5 dan 2,3, sehingga dalam 1 tahun investor dapat memperoleh uang sekitar 1,5, dan investor 1 1,5 dan investor 2 sekitar 2,3. Nah, kemudian dan di sini ini sudah pengurangan dari variabel pokok per tahun ini sudah termasuk gaji, bahan pokok, dan lain sebagainya, kecuali alat-alat yang memang dalam 1 tahun, dalam beberapa tahun itu tidak perlu ganti. Nah,
Kemudian di sini tuh saya menuliskan sampai tahun keempat, yaitu sampai didapatkan 6,1 untuk investor yang pertama dan 9,2 untuk investor yang kedua. Jadi dalam penanaman modal pada Green Edge ini, selain sisa gaji yang sudah diberikan kepada karyawan, untuk keuntungan ini akan diberikan pada investor dengan pembagian 40 dan 60 sesuai dengan investor menanam modal pada ini, sehingga dividen yang diterima investor akan dapat diperoleh sekitar selama 1 tahun sudah memperoleh hasil keuntungan, di mana yang investor pertama beliau menginvestasikan sekitar 900 dan mendapatkan sekitar 1,5. Jadi dalam 1 tahun dapat mendapatkan keuntungan sekitar 600 juta. Kemudian untuk pembeda Green East dengan dari yang lain, yang pertama dari kelebihannya kita menggunakan analisis SWOT. Untuk kelebihannya sendiri adalah untuk keberlanjutan pangan, kualitas produk, inovasi dan visi misi yang kita punya itu lebih maju daripada yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada kelemahannya, itu ada keterbatasan SDM, terutama dalam pembuatan serta dalam rancangan produk baru. Untuk selanjutnya juga pesaing dalam pembuatan produk serta ketergantungan bahan baku basah yang kita gunakan dalam produk ini. Kemudian ada peluang, ada opportunity, peluang yang sangat besar dalam pasar makanan nabati yang berkembang pesat pada saat ini, serta kolaborasi dengan kemitraan juga menggunakan, termasuk peluang yang sangat besar. Kemudian ada ancaman bagi produk ini adalah fluktuasi bahan baku basah serta persaingan kuat antar startup lainnya. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat membedakannya. Pertama ada keberlanjutan yang mendalam, inovasi produk, kemitraan lokal, pesan misi yang kuat yang dapat dijelaskan tadi, pelayanan pelanggan yang luar biasa, transparansi dan akuntabilitas, kualitas dan rasa, pendekatan edukatif, kemasan yang ramah lingkungan, atau tadi termasuk kemasan yang mungkin lebih kita evaluasi lagi. Dan untuk kebutuhan dari bahan tambahan itu, bahan nabati sangat mendukung bagi kesehatan pada saat ini, sehingga pembeda dari jenis yang lain itu dapat kita lihat dari visi misi, bahan serta manfaat dari produk ini, serta transparansi keuangan yang selalu kita sampaikan kepada investor untuk pembagian bagi hasil pada startup ini. Nah, sekian, terima kasih atas penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.